Saat ini kita sedang berada di Sumber Alam. Mau ngapain kita? Ikuti terus perjalanan kita di Sumber Alam. Yang pasti kita nggak ikut-ikutan Pak Tony ngobong bis, tapi kita akan mereview produk-produknya Laksana yang banyak menjadi koleksi dari Sumber Alam. Simak terus ke garasi Sumber Alam atau sekedar mampir saja. Ya, beginilah situasi di Sumber Alam, di mana banyak sekali unit-unit produksi karoseri Laksana yang dimiliki oleh Sumber Alam. Salah satunya unit lama Laksana Body Sprinter yang kelihatan di ujung sana. Meskipun sudah tua dan sedang terdiam di sana, tapi bisa kita lihat bodinya masih terlihat kokoh dan kuat. Salah satu bentuk bukti bahwa produknya Laksana itu awet. Dan seperti inilah koleksi-koleksinya, sebagian koleksi-koleksinya Sumber Alam. Masih ada legasi era pertama, legasi SR1, legasi SR1 Limited Edition. Kemudian tak lupa legasi SR2 Single Glass yang menjadi favoritnya Sumber Alam. Dan yang paling ujung sana kelihatan yang paling gede itu adalah unit limo bus milik Sumber Alam yang merupakan kolaborasi antara Sumber Alam dengan Laksana menciptakan bis tronton pertama di Indonesia. Nah, limo bus Sumber Alam ini sekarang hanya menjadi ikon terparkir di garasi. Nah, sekarang kita lihat dalamnya. Dalamnya ini juga nggak kalah istimewa karena bis ini semuanya full custom, termasuk sasis dan bodinya. Model bodi ini saja tidak ada yang punya selain Sumber Alam. Ini specially handcrafted for Sumber Alam. Nah, ini ada pintu partisinya. Kita masuk ke ruangan yang VIP. Di sini hanya terpasang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bangku saja. Bangkunya ini menggunakan Vogel seats. Sahabat Laksana pada pernah dengar apa belum? Bangku mereknya Vogel seats dari Jerman. Ini menggunakan kulit lembu asli. Jadi ini joknya jok kulit beneran, ini bukan jok kulit sintetis. Nah, kalau yang ini joknya kulitnya kulit sintetis ini. Nih. Sekarang juga lagi tren coffee on the bus. Nah, ini bis ini sebenarnya juga bisa saja dikaryakan jadi coffee on the bus. Mejanya sudah memenuhi persyaratan. Ada cup holdernya, jadi kalau mau minum kopi taruh di cup holder ini nggak bakalan lari-lari kemana-mana. Nah, mungkin ada juga yang pengen bikin coffee on the bus, bisa juga unitnya dibawa ke Laksana, nanti kita bantu untuk custom kan. Di sini kita ada mini pantry, ada wasbaknya, kemudian sini toilet dan kamar mandi. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini salah satu kecanggihan yang disematkan oleh Laksana. Ini lift untuk disabilitas. Jadi kalau pakai kursi roda, jangan khawatir nggak bisa naik bis ini, karena nanti ini liftnya ini bisa diturunkan. Kemudian di sini ada sofa, ada meja kecilnya juga. Kemudian ada TV-nya, bisa diaplikasikan untuk karaoke on the bus juga. Jadi mungkin Pak Tony nanti ini dikaryakan aja Pak Tony. Jadi coffee on the bus, bisa tur-tur ke Purworejo dan sekitarnya, ke Kulon Progo. Nah, kita lihat toiletnya. Waduh, empirnya gede, bisa buat mandi guys. Nah, kemudian kita di plafon. Ini yang kita namakan dulu legalet. Nah, legalet itu zaman dulu kalau di Laksana itu ya masangnya kanan kiri kayak gini, bersilang-silangan. Nyenengke ya. Oke, mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk Sumber Alam dan Pak Tony untuk unit ini dijalankan selama masa pandemi ini untuk menarik wisatawan coffee on the bus atau jadikan resto on the bus buat jalan-jalan dalam kota. Oke, see you.
Nah, halo sahabat Laksana. Sahabat Laksana tentunya sudah tahu kita sekarang berada di mana. Kita sekarang berada di bus social distancing buatan Laksana. Kali ini kita akan banyak mengulas tentang apa saja fitur-fitur yang kita sematkan dalam social distancing bus ini. Bis ini dirancang untuk memenuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini, di mana posisi duduk dari semua penumpang berjarak masing-masing. Tapi nggak sekedar bangkunya yang dipisah-pisah aja, tapi banyak lagi fitur yang kita sematkan untuk menjadikan unit ini memang menjadi unit yang sesuai standar protokol kesehatan selama pandemi ini. Kita mulai dari depan. Nah, di bagian kemudi ini kita berikan partisi khusus yang berbeda, meskipun tidak perlu full sampai atas. Cuman partisi ini diharapkan bisa meminimalisir apabila ada penumpang di belakang yang ternyata menjadi OTG atau carrier virus corona itu, kalau bersin atau batuk kebetulan tidak pakai masker, supaya semburan bersihnya itu tidak langsung mengenai ke pengemudi. Karena beberapa kasus di luar negeri, pengemudi itu terpapar virus oleh penumpang-penumpang seperti itu. Kalau masuk ke area sopir ya seperti biasa aja ya. Masuk, duduk, dah. Nah, terus kita ada yang berbeda di dashboard. Kita punya UV lamp dan air purifier. Ini yang berbeda. Konsep baru ini kita sematkan dalam social distancing bus ini. Seperti apa detailnya, kita lihat ke belakang yuk. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Laksana itu selalu berkomitmen pada keselamatan. Makanya kita punya slogan Commitment to Safety. Salah satunya yang paling teman-teman kenal adalah UNECE R66 atau tentang uji guling. Nah, lebih dari itu juga di dalam unit ini dan semua unit Laksana kita juga terapkan UNECE R80, atau mungkin teman-teman lebih enak melafalkannya UNECE R80. Apa itu UNECE R80 atau UNECE R80? Itu adalah soal standar pemasangan bangku pada unit bis. Apabila dalam UNECE R66 atau R66 yang teman-teman kenal, itu mengenai uji guling. Jadi apabila terjadi kecelakaan, hal-hal yang tidak diinginkan sampai bisnya terguling, itu dapat mengamankan penumpang di dalamnya dan mengurangi resiko bis menjadi reot karena ambruk. Nah, di UNECE R80 ini atau UNECE R80 itu standar pemasangan bangku ini kita buat seaman mungkin. Jadi apabila terjadi kecelakaan, baik yang frontal maupun terguling, jok ini tidak terlepas dari tempatnya dan tidak ada penumpang yang terlempar keluar. Nah, di setiap bangku standarnya kita juga berikan sabuk pengaman. Jangan lupa dipakai ketika di jalan. Kemudian bangku yang kita pisah-pisahkan satu ini bukan tanpa perhitungan juga. Untuk lorongnya kita buat minimal 35 cm supaya memudahkan semua penumpang dan juga sahabat Laksana apabila nanti akan naik ke unit ini keluar masuk lebih enak. Lebih dari itu, apabila terjadi sesuatu untuk evakuasi lebih memudahkan. Seperti itu. Kemudian di unit ini kita juga sematkan UV. Nah, selain UV lighting yang kita sematkan di kanan kiri, depan dan belakang, di unit ini kita juga sematkan HEPA filter yang juga ada di depan satu, di belakang sana ada satu.
Kalau UV filter tadi fungsinya sebagai pengganti disinfektan, jadi dia yang akan mematikan virus-virus dan bakteri yang ada di dalam unit ini ketika unit ini kosong. Kalau HEPA filter itu fungsinya sebagai penyaring udara, atau lebih mudahnya menjadi air purifier. Apabila di bis AC itu standarnya sirkulasi udara itu hanya menggunakan inlet AC ini, jadi dia yang nyedot udara ada di dalam, kemudian disirkulasikan lewat blower-blower AC. Nah, karena dalam pandemi ini kita nggak pernah tahu bis ini akan membawa virus-virus corona atau tidak. Nah, kita tambahkan berbagai fitur-fitur yang mengikuti protokol kesehatan. Di samping itu, setelah ada saringan udara menggunakan HEPA filter, kita purifying, kita juga sematkan 4 jendela di dalam bis ini. Jadi meskipun bis AC, supaya sirkulasinya lebih cepat, kita berikan jendela ini. Wah, jadi udaranya, sirkulasinya biar cepat berganti gitu. Seger nih kalau udaranya di sini sudah terlalu jenuh, ini dibuka. Cuman ingat, ketika bis ini berjalan, sebaiknya teman-teman tidak membuka jendela ini, apalagi sambil udut. Jangan, no smoking. Kalau mau merokok, kita sediakan tempat itu di belakang, di depan toilet itu kita punya smoking area, tapi cukup untuk 1 orang saja. Jadi kalau mau ngudut berdiri, biar nggak kelamaan di tempat merokok, segera kembali ke tempat teman-teman. Nah, begini sekilas kira-kira social distancing tesnya laksana. Nah, inilah fitur-fitur yang ada pada social distancing bus buatan Laksana. Nah, untuk orang setinggi saya ini aja 180 cm, kita jalan keluar masuk tetap leluasa, ketinggiannya aman. Paling nanti kalau deket sama UV lighting ini agak nengkleng-nengkleng dikit gini, tapi kan nggak masalah gitu. Kemudian ini gangway-nya sesuai dengan protokol keselamatan RI, ini didesain minimal adalah 35 cm supaya memudahkan untuk keluar masuk. Selain kita juga nyaman ketika keluar masuk, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk evakuasi jadi lebih cepat. Kemudian rak bagasi ini kita sistem knockdown. Jadi apabila nanti pemilik bis menghendaki untuk merubah tatanan bangkunya menjadi bangku 22 atau 23 atau untuk keperluan yang lain, rak bagasi ini bisa dipasang lagi gitu. Jadi penumpang nanti akan jalan lewat gangway tengah ini seperti normalnya. Nah, social distancing bus ini bisa mengakomodir semua sasis bis besar, jadi bisa diaplikasikan semua bis besar gitu. Kemudian nggak harus melulu bikin baru, karena bis-bis yang lama pun bisa kita terapkan. Bawa saja ke Laksana, untuk bisnya Laksana, tapi ya nanti akan kita knockdown rak-raknya ini, kita setting seperti ini, kemudian nanti akan kita tambahkan rel di tengah untuk mengakomodir bangku-bangku seperti ini. Jadi bagi para pengusaha tidak perlu khawatir harus bikin bis baru. Kemudian dengan semua fitur yang kita sematkan di sini, untuk teman-teman semua dan semua pengguna bis, jangan khawatir lagi kalau naik bis, karena dengan adanya social distancing bus ini, dengan segala fitur yang kita sematkan, bisa meminimalisir segala resiko, dan naik bis itu tetap aman bagaimanapun. Tapi jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer, dan selalu jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun dengan benar ketika di tempat-tempat yang menyediakan air dan sabun cuci tangan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, laksanakan.